Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Gimana kabarnya? Baik, harap kabar anak-anak semuanya luar biasa dan sehat. Baik, percaya sebelum memulai pelajaran ini anak-anak semua sudah berdoa, dan tentunya ini juga menumbuhkan iman kita supaya kita lebih bisa mendalami pelajaran ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, pelajaran agama kita hari ini sudah masuk dalam topik perjanjian baru, dan pada hari ini kita membahas materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Ya. Baik, untuk anak-anak sekalian membaca buku dari buku Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 13 dan Matius bab 2 ayat 22 sampai 28. Tapi intinya mari akan memberikan beberapa penjelasan bahwa kenapa ada tema Yesus mewartakan kerajaan Allah ini dengan kata-kata, bahwa kata-kata atau kalimat atau perkataan kita ini merupakan kunci dari relasi, ya. Supaya kita bisa relasi dengan baik dengan sesama kita harus mampu berkata-kata, mampu mengucapkan kalimat, mengucapkan kata yang baik-baik, yang positif tentunya, supaya relasi kita dengan sesama ini bisa terbangun dengan kekuatan-kekuatan yang positif, dan dari situ akan membangun suatu kepercayaan antara satu sama lain. Jika kita percaya dengan sesama kita bisa bekerja sama dengan baik. Kita mampu menumbuhkan atau menyukseskan segala acara yang mungkin akan kita bawakan, atau kerjasama kepercayaan yang baik akan menyukseskan kita ketika kita bekerja sama dengan orang lain. Misalnya ada proyek bersama, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama dan tidak perlu kita saling menunggu atau saling mengoreksi atau saling menjelek-jelekkan dan meninggikan dirinya sendiri, tetapi mampu untuk melengkapi satu sama lain, dan itu pun disampaikan dengan kata-kata yang baik, kosakata yang positif, gitu ya. Dan kepercayaan terhadap orang lain ini sebaiknya tidak terjadi dengan sendirinya, tapi juga butuh proses, butuh waktu, butuh belajar. Bagaimana saya bisa menyampaikan dengan baik, kata-kata apa saja yang mungkin cocok untuk teman saya atau yang tidak menyinggung perasaan teman saya. Nah, ini memiliki arti bahwa ungkapan, kata, ucapan kita ini harus bisa dipertanggungjawabkan, ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa Pak? Dipertanggungjawabkan, maksudnya ketika kita melontarkan kata yang kita ucapkan ke teman kita bisa bertanggung jawab bahwa oh, saya ini sebenarnya tidak menyinggung, maksud saya, ya, saya ingin membangun relasi yang lebih dalam. Misalnya kita bekerja bersama kelompok ini, teman kita ada yang salah dalam mengerjakan, kita menyampaikan maaf ya, mungkin caranya ini kurang benar dan hasilnya salah, misalnya seperti itu, sehingga teman pun bisa menyadari, teman pun bisa menerima apa yang kita ucapkan. Nah, di dalam pengajaran Yesus juga menggunakan kata-kata yang meyakinkan, ya, mengatakan yang meyakinkan dengan adanya perumpamaan-perumpamaan, ya, dan kata-kata yang diucapkan Yesus ini mampu menumbuhkan iman, ya. Menumbuhkan iman. Nanti Pak Erik akan menyertakan video lain, anak bisa melihatnya, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang sang penabur, misalnya, ya, sang penabur. Nah, di mana benih yang ditabur, ya, di tempat yang kering, di tempat berbatu, di pinggir jalan, di tempat berduri, lalu disebarkan di tanah yang subur, bahwa benih yang di tempatnya di tanah yang subur ini akan lebih subur, lebih berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Nah, itu juga seperti iman kita ini
kita kondisikan seperti tanah. Kita menggali diri kita seperti kita menggali tanah supaya subur, sehingga ketika ada firman masuk dalam hidup kita, pengajaran positif masuk dalam hidup kita bisa menumbuh kembangkan itu semua. Ya. Yesus menggunakan kata-kata perumpamaan sehingga mampu diterima oleh banyak orang, oleh para muridnya. Kata-kata Yesus juga mampu menyembuhkan, ya, menguatkan dan meneguhkan bagi yang mendengarkan. Ya. Maka kata-kata ini sungguh penting, sehingga anak-anak terkasih, ketika kita mengatakan sesuatu hal kepada sesama, kalau ada teman, pada orang tua, berusahalah mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang bisa membangun, kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan dan menumbuhkan kepercayaan. Ya. Misalnya ada teman yang ingin putus asa, tidak bisa, berikan positif bahwa kamu bisa mengerjakan, ya. Kamu bisa mengerjakan, kamu pandai, ya. Anak semua pandai, anak semua bisa mengerjakan, dan tentunya anak semua sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, semoga dengan tema kita hari ini kita bisa belajar untuk seperti yang dikatakan Yesus, seperti yang diserukan Yesus, dan mungkin anak-anak bisa mencari kata-kata apa yang positif dalam sabda Tuhan. Nah, kata-kata yang positif dalam sabda Tuhan, anak bisa mencari banyak sekali. Misalnya ada kata-kata masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungmu, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan menggunakan kekerasan, kita jangan menggunakan kata-kata yang kasar, ya. Karena kata-kata kasar nanti juga akan kembali kepada kita. Namun mari kita mencoba untuk melakukan hal positif, berkata positif. Hal-hal positif dan kata-kata positif nanti juga akan kembali kepada kita, yang bisa menumbuh kembangkan kita. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Nanti ada link tambahan yang anak lihat, dan semoga anak selalu sehat dinaungi Tuhan. Minggu depan kita akan belajar bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Nah, ini yang menjadi aksi nyata Yesus Kristus sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semua diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.